Pertama, kita lihat pada pengantar, yaitu ukuran penyebaran, yaitu suatu ukuran baik parameter atau statistik untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data dengan nilai rata-rata hitungnya. Ukuran penyebaran membantu mengetahui sejauh mana suatu nilai menyebar dari nilai tengahnya, semakin kecil semakin baik. Lalu, selanjutnya penggunaan ukuran penyebaran. Yang pertama kita lihat pada penggunaannya, yaitu pada akhir tahun 2012 terdapat 11 operator seluler dengan total jumlah pelanggan sekitar 385 juta. Yaitu dunia saat ini dikuasai oleh informasi dan komunikasi. Di Indonesia pada akhir tahun 2012 terdapat 11 operator seluler dengan total jumlah pelanggan di sekitar 385 juta pelanggan pada tahun 2012, yaitu yakni Bakery Telkom Asia 11,6 juta pelanggan, Pujision 14 juta pelanggan, Indosat, IM3, Indosat Matrix, Indosat Mentari 58,5 juta pelanggan, Natrindon, Axis 16 juta pelanggan, Smart Telecom, Smart 11 juta pelanggan, Telkom Flexi 15 juta pelanggan, Telkom Kartu As, Kartu Halo, dan Kartu Simpati 212 juta pelanggan. Dari ke-8 operator utama tersebut, rata-rata pelanggan setiap operator mencapai 48,1 juta, jarak rank sebesar 201 juta, dan standar deviasi 68,67 juta. Pelanggan terbanyak dimiliki oleh Telkomsel, yaitu 212 juta, dan yang terkecil adalah Smart Telkom dengan 11 juta pelanggan. Teknologi komunikasi yang digunakan juga bervariasi dari GSM, CDMA 800 MHz hingga CDMA 1900 MHz. Selanjutnya, rata-rata tingkat inflasi di Indonesia selama tahun 2004 sampai 2012 adalah 7,3% per tahun. Rata-rata tingkat inflasi di Indonesia selama tahun 2004 sampai 2012 adalah 7,3% per tahun. Hal tersebut tidak menggambarkan bahwa setiap tahun harga-harga umum naik 7,3%. Rata-rata inflasi yang tertinggi disebabkan oleh 3 hal, yakni kenaikan harga barang-barang impor akibat melemahnya nilai rupiah, kenaikan tenaga kerja yang tidak diimbangi oleh peningkatan produktivitasnya, dan kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM yang mencapai 100% lebih yang membuat inflasi mencapai 17% pada tahun 2005. Sedangkan inflasi terendah di Indonesia adalah 2,78% pada tahun 2009. Mungkin Anda juga dapat membandingkan dengan Malaysia, yaitu pada Malaysia yang inflasi rata-ratanya hanya sebesar 2,5%. Inflasi tertinggi sebesar 5,4% pada tahun 2008 dan terendah 0,6% pada tahun 2009. Perbedaan atau jarak antara inflasi tertinggi dengan terendah di Indonesia mencapai 14,3%. Sedangkan Malaysia hanya 4,9%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebaran inflasi di Indonesia jauh lebih besar daripada Malaysia. Sebaran tersebut juga menggambarkan adanya fluktuasi ekonomi yang sebagai salah satu indikator bahwa kondisi Indonesia jauh lebih tidak menentu dibandingkan dengan Malaysia. Selanjutnya yang ketiga adalah rata-rata harga saham untuk 13 perusahaan pertambangan utama pada bulan November 2013 sebesar Rp5.624 per saham. Rata-rata harga saham untuk 13 perusahaan pertambangan utama pada bulan November 2013 sebesar Rp5.624 per saham. Apabila Anda mempunyai dana sebesar 10 juta, maka diperkirakan cukup untuk membeli 1.778 lembar saham. Meskipun demikian, jika Anda ingin membeli saham Indo Tambangnya Mega Tbk yang harganya 30.550 per lembar, maka Anda hanya cukup untuk membeli 327 lembar dan bukannya 1.778 lembar. Sebaliknya, untuk membeli saham
Andro Energi TWK dengan harga 1.190 per lembar, Anda dapat memperoleh 8.403 per lembar. Perbedaan antar jarak antara harga saham tertinggi dan terendah mencapai 29.360. Dari beberapa contoh penggunaan ukuran penyebaran di atas, kita bisa lebih memahami pentingnya ukuran penyebaran. Apabila suatu kumpulan data tidak mempunyai nilai ekstrem rendah dan tinggi, maka ukuran pemusatan relatif baik untuk digunakan. Namun demikian, apabila datanya mengandung nilai ekstrim, maka kita perlu mengetahui sebarannya. Selanjutnya yang kita lihat adalah beberapa bentuk ukuran penyebaran. Yang pertama ada rata-rata sama, penyebaran berbeda. Pada grafik di bawah menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi negara berkembang dan terbelakang pada tahun 2004 sama dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi negara maju pada tahun 2006, yakni dengan nilai tengah atau rata-rata sebesar 5,5%. Namun sebarannya berbeda, di mana kisaran pertumbuhan negara berkembang atau terbelakang pada tahun 2004 antara min 10,92% hingga 22,46%, sedangkan kisaran untuk negara maju antara min 6,16% hingga 17,69%. Jadi pertumbuhan ekonomi di negara maju lebih seragam dibanding dengan pertumbuhan ekonomi negara berkembang atau terbelakang. Selanjutnya adalah rata-rata berbeda dengan sebaran berbeda. Grafik di bawah menunjukkan perbedaan nilai rata-rata dan sebaran antara dua kelompok dengan negara maju dan negara berkembang terhadap utang persentase terhadap GDP pada tahun 2011. Pada tahun 2011, rata-rata utang negara berkembang atau terbelakang terhadap GDP lebih rendah, yakni 41,6%, menyebar dari 9,3% hingga 105%. Sementara itu, pada negara maju, rata-rata utangnya lebih tinggi, yakni 69,3% dengan kisaran yang lebih menyebar, yakni 7% hingga 189%. Dengan demikian, utang luar negeri lebih besar dan lebih menyebar dibanding utang negara berkembang atau terbelakang. Selanjutnya, yang ketiga adalah rata-rata berbeda dengan penyebaran sama. Grafik di bawah, kita lihat bahwa menunjukkan rata-rata pertumbuhan ekonomi kelompok negara berkembang dan atau terbelakang pada tahun 2004 yang berbeda dengan tahun 2009. Namun sebarannya sama. Rata-rata pertumbuhan ekonomi pada tahun 2004 sebesar 5,5, sedangkan pada tahun 2009 jauh lebih rendah, yakni 0,5 akibat adanya krisis global. Rentang sebaran pertumbuhan ekonomi tahun 2004 dan 2009 sama, yakni 38. Oleh sebab itu, kondisi ekonomi negara-negara tersebut sama. Namun, karena adanya krisis global, maka pertumbuhan ekonomi kelompok negara maju, negara ini pada tahun 2009 lebih buruk dibanding tahun 2004. Selanjutnya kita masuk pada rank. Apa itu rank? Jarak atau kisaran nilai. Rank merupakan ukuran yang paling sederhana dari ukuran penyebaran. Jarak merupakan perbedaan antara nilai terbesar dan terkecil dalam suatu kelompok data, baik data populasi atau sampel. Semakin kecil ukuran jarak menunjukkan karakter yang lebih baik, karena berarti data mendekati nilai pusat dan kelompok. Jarak rank sama dengan nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Itulah cara mencari rank, yaitu yang terbesar dikurang dengan nilai yang terkecil. Misalnya, pada rank laju inflasi pada negara Indonesia sebesar 14,33, diperoleh dari nilai tertinggi yaitu 17,11 dikurang 2,78. Maka dapatlah hasilnya 14,33. Lalu nilai rank terkecil adalah Malaysia yang diikuti dengan Thailand.
yaitu dengan rank Malaysia 4,86 dan rank Thailand 6,31. Selanjutnya kita masuk pada deviasi rata-rata. Apa itu deviasi rata-rata? Deviasi rata-rata adalah rata-rata hitung dari nilai mutlak, deviasi antara nilai data pengamatan dengan rata-rata hitungnya. Dengan rumus MD sama dengan sigma X dikurang X bar per N, di mana MD ini merupakan deviasi rata-rata, sigma adalah lambang penjumlahan, X adalah nilai setiap data pengamatan, dan X bar yaitu nilai rata-rata hitung dari seluruh nilai pengamatan dibagi dengan N yaitu jumlah data atau pengamatan dalam sampel atau populasi. Selanjutnya kita masuk pada contoh deviasi rata-rata. Bagaimana kita cara penyelesaian pada tabel di bawah ini? Yang pertama yaitu kita jumlahkan terlebih dahulu. Kita jumlahkan yang X ini ada berapa? Yaitu udah kita jumlahkan, dapatlah hasilnya 17,81. Sudah itu untuk mencari rata-rata, kita jumlah yang 1781 ini kita bagi dengan jumlah datanya. Di sini ada datanya 11 buah, jadi 17,81 dibagi 11, dapatlah 1,62. N itu yang 11 tadi. Lalu yang X ini, X dikurang X bar, kita kurangkan 1,74 dikurang 1,62 dapatlah 0,12, lalu 2,02 dikurang 1,62 dapatlah 0,4 sampai seterusnya. Pada tahun 2012 1,25 dikurang 1,62 dapatlah hasilnya min 0,37. Lalu setelah itu kita jadikan nilai mutlak, yaitu 0,12 jadi 0,12, yang positif jadi positif, yang negatif jadi positif. Min 1,55 menjadi 1,55. Sesudah kita mendapatkan nilai mutlaknya, lalu kita jumlahkan. Kita jumlahkan nilai mutlaknya semua ini. Dapatlah hasilnya 14,01. Lalu untuk mencari deviasi rata-rata, kita menggunakan rumus sigma X dikurang X bar per N. Jadi, sigma X dikurang X barnya yaitu 14,01 dibagi N. N-nya kita ada 11 data. Jadi, 14,01 dibagi 11, dapatlah hasilnya 1,27. Jadi, deviasi rata-rata kita mendapatkan yaitu 1,27. Selanjutnya adalah varians. Apa itu varians? Varians adalah rata-rata hitung dari deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Rumusnya yaitu to sama dengan sigma X dikurang mu 2 per N. Jadi, to itu adalah varians populasi, sigma adalah penjumlahan, X sudah kita ketahui tadi itu adalah nilai setiap data atau pengamatan dalam populasi, dan mu adalah nilai rata-rata hitung dalam populasi 2 per N. N adalah jumlah total data atau pengamatan dalam populasi. Lalu selanjutnya kita masuk pada contoh varians. Bagaimana cara menyelesaikan data varians di bawah ini? Yaitu pertama kita jumlahkan yang X-nya. Setiap tahunnya kita jumlahkan 4,50 ditambah 4,78 sampai 6,23. Maka dapatlah sigma X-nya yaitu 61,43. Lalu kita mencari rata-ratanya yaitu mu sama dengan sigma X per N. N-nya kita ketahui di sini adalah 11. Jumlah datanya adalah 11, jadi N 11. Jadi mu sigma X per N 61,43 dibagi 11, maka dapatlah hasilnya 5,58. Lalu selanjutnya X kita kurangkan dengan mu. 4,50 dikurang dengan 5,58 dapatlah hasilnya min 1,08. Lalu 4,78 dikurang 5,58 dapatlah min 0,80. Sampai seterusnya pada tahun 2012 yaitu 6,23 kita kurangkan dengan 5,58 maka dapatlah hasilnya 0,65.
Lalu selanjutnya kita kuadratkan. Min 1,08 kita kuadratkan menjadi 1,18. Min 0,80 dikuadratkan menjadi 0,65 sampai seterusnya pada tahun 2012, yaitu 0,65 kita kuadratkan dapatlah hasilnya 0,42. Setelah kita kuadratkan, kita jumlahkan. Kita jumlahkan semuanya ini. Jadi sigma X dikurang mu kuadrat sama dengan 5,47. 5,47 kita dapatkan dari penjumlahan dari 2002 sampai 2012. Dapatlah hasilnya 5,47. Lalu untuk mencari variansnya, yaitu to sama dengan sigma X dikurang mu kuadrat per N. Jadi dapatlah 5,47 dibagi N. N-nya 11. 5,47 dibagi 11, maka dapatlah hasilnya 0,5. Maka variansnya adalah 0,5. Selanjutnya kita masuk pada standar deviasi. Apa itu standar deviasi? Standar deviasi adalah akar kuadrat dari varians dan menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya. Dengan rumus yaitu to sama dengan akar dari sigma X dikurang mu kuadrat per N, atau to sama dengan, atau standar deviasi sama dengan akar dari varians. Jadi contohnya, jika variansnya 44,47, maka standar deviasinya tinggal kita akarkan, yaitu akar dari 44,47, maka dapatlah hasilnya 6,67. Ada juga varian sampel. Kalau varian sampel, rumusnya S kuadrat sama dengan sigma X dikurang X bar kuadrat dikurang N dikurang 1. Jadi S kuadratnya adalah varian sampel, lalu sigma X dikurang X bar kuadrat per N dikurang 1. Lalu ada standar deviasi sampel. Sampelnya yaitu S sama dengan akar dari sigma X dikurang X kuadrat per N dikurang 1. Tinggal kita akarkan. Lalu selanjutnya kita masuk pada ukuran penyebaran data berkelompok, yaitu pertama adalah rank. Rank adalah selisih antara batas atas dari kelas tertinggi dengan batas bawah dari kelas terendah. Contohnya, rank sama dengan 36.853 dikurang 3.850 sama dengan 33.003. 36853 kita dapatkan dari kelas tertinggi, batas bawah, batas atas, dan 3.850 kita dapatkan yang terendah pada batas bawah. Selanjutnya masuk pada deviasi rata-rata. Bagaimana cara penyelesaian pada tabel di bawah ini? Yang pertama, kita mengetahui bahwa ada interval nilai tengah kelas atau XI dan frekuensinya. Untuk mencari N atau jumlah, maka kita jumlahkan yang frekuensinya. 13 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 1 tambah 2. Maka dapatlah hasilnya 20. Maka N-nya adalah 20. Lalu selanjutnya yang kita cari adalah F dikali X. Jadi 13 dikali 7.150. Maka dapatlah hasilnya 92.950. Sampai pada interval yang terakhir yaitu 2 dikali 33.554. Maka dapatlah hasilnya 67.108. Setelah kita kalikan, lalu kita jumlahkan. Kita jumlahkan semua ini, maka dapatlah hasilnya sigma FI kali XI-nya adalah 261.818. Lalu untuk mencari nilai rata-rata, yaitu kita tinggal bagikan dengan N, yaitu N-nya 20. Jadi 261.818 dibagi 20, maka dapatlah hasilnya 13.909.
Lalu selanjutnya yang kita cari adalah X dikurang X bar. Pertama kita mencari X barnya terlebih dahulu dengan rumus sigma Fx per N. Jadi 261.818 kita bagikan dengan 20, dapatlah hasilnya 13.909. Lalu kita kurangkan lagi yang X dikurang X barnya. Jadi 7.150 dikurang 13.909 dapatlah hasilnya min 5.940,9. Lalu kita menjadikan nilai mutlak dengan negatifnya hilang, maka menjadi 5.940,9. Sampai pada interval yang terakhir, yaitu mendapatkan hasil 20.463,1. Setelah kita kurangkan, maka kita kalikan dengan frekuensi. Jadi 5.940,9 kita kalikan dengan 13. Maka dapatlah hasilnya 77.231,7. Sampai pada interval yang terakhir, dengan 2 dikali 20.463,1, maka dapatlah hasilnya 40.926,2. Lalu setelah kita kalikan lagi, kita jumlahkan. Kita totalkan semuanya, yang 77.231,7 ditambah 660,1 ditambah 21.783,3 sampai pada interval yang terakhir yaitu 40.926,2. Maka dapatlah hasilnya 154.463,4. Lalu kita mencari deviasi rata-ratanya dengan rumus MD sama dengan sigma F X dikurang X bar per N. Maka 154.463,4 kita bagikan dengan N, yaitu 20. Maka dapatlah hasilnya 7.723,17. Jadi deviasi rata-ratanya kita mendapatkan dengan total 7.723,17. Selanjutnya kita masuk pada varians dan standar deviasi berkelompok. Yang pertama yaitu varians. Apa itu varians? Varians adalah rata-rata hitung deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Rumusnya yaitu S kuadrat sama dengan sigma F X dikurang X bar kuadrat dibagi N dikurang 1. Lalu selanjutnya ada standar deviasi, yaitu akar kuadrat dari varians dan menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya. Dengan rumus S kuadrat, kita akarkan S kuadrat sama dengan akar dari sigma F X dikurang X bar pangkat 2 dikurang N dikurang 1. Jadi standar deviasi sama dengan S kuadrat diakarkan varians gitu. Jadi selanjutnya kita masuk pada contohnya, yaitu kita lihat pada tabel ini telah diketahui interval, nilai tengah kelas, XI, dan frekuensinya. Sama seperti tadi, untuk mencari N, kita jumlahkan frekuensinya, maka dapatlah hasilnya 20. Lalu selanjutnya mencari varians, yaitu S kuadrat, sigma F, X dikurang X kuadrat per N dikurang 1. Jadi jumlah yang F dikali X dikurang X bar kuadrat, dapatlah hasilnya 1.646.997,8. Lalu per N-nya 20 dikurang 1. Maka dapatlah hasilnya 87.687.736,73. Lalu selanjutnya kita mencari standar deviasi dengan akar S kuadrat. Jadi kita akarkan 86.646.736,73. Kita akarkan, dapatlah hasilnya 9.310,62. Selanjutnya
kita masuk pada ukuran penyebaran relatif, yaitu yang pertama koefisien rank. Koefisien rank adalah pengukuran penyebaran dengan menggunakan rank secara relatif dengan rumus KR sama dengan LA dikurang LB per LA ditambah LB dikali 100%. Contoh, rank pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu 6,49 dikurang 4,5 dibagi 6,49 ditambah 4,5 dikali 100% dapatlah hasilnya 18%. Jadi jarak nilai terendah dan tertinggi harga saham adalah 18%. Lalu selanjutnya masuk pada yang B, yaitu koefisien deviasi rata-rata, yaitu ukuran penyebaran dengan menggunakan deviasi rata-rata relatif terhadap nilai rata-ratanya atau persentase dari deviasi rata-rata terhadap nilai rata-ratanya. Dengan rumus KMD sama dengan MD per X dikali 100. MD adalah deviasi rata-rata dan X-nya adalah nilai rata-rata data, lalu KMD-nya adalah koefisien deviasi rata-rata dalam persen. Contohnya, pertumbuhan ekonomi negara maju yaitu 1,27 dibagi 1,62 dikali 100%, maka dapatlah hasilnya 0,78%. Jadi penyebaran pertumbuhan ekonomi dari nilai tengahnya sebesar 0,78% bandingkan dengan Indonesia yang sebesar 0,11%. Lalu selanjutnya kita masuk pada ukuran penyebaran relatif, yaitu C, koefisien standar deviasi. Koefisien standar deviasi adalah ukuran penyebaran yang menggunakan standar deviasi relatif terhadap nilai rata-rata yang dinyatakan sebagai persentase dengan rumus KSD sama dengan S per X dikali 100%. Contohnya, pertumbuhan ekonomi negara maju yaitu 1,124 dibagi 2,61 kali 100% dapatlah hasilnya 2,32%. Jadi koefisien standar deviasi pertumbuhan ekonomi negara maju sebesar 2,32% bandingkan dengan Indonesia yang sebesar 0,15%. Selanjutnya kita masuk pada teorema Chebyshev. Teorema Chebyshev adalah untuk suatu kelompok data dari sampel atau populasi, minimum proporsi nilai-nilai yang terletak dalam K standar deviasi dari rata-rata hitungnya adalah sekurang-kurangnya 1 dikurang 1 per K kuadrat. K merupakan konstanta yang nilainya lebih dari 1. Lalu ada hukum empiris untuk distribusi simetris dengan distribusi frekuensi berbentuk lonceng diperkirakan 68% data berada pada kisaran rata-rata hitung ditambah 1 kali standar deviasi X kurang lebih 1S. Lalu 95% data berada pada kisaran rata-rata hitung ditambah 2 kali standar deviasi X kurang lebih 2S. Lalu semua data atau 99,7% akan berada pada kisaran rata-rata hitung ditambah 3 kali standar deviasi X kurang lebih 3S. Lalu selanjutnya masuk pada diagram poligon hukum empiris. Di bawah ini merupakan diagram yang menunjukkan tentang hukum empiris. 68% berada pada sini, 95% di sini, dan 99,7% ada di bawah sini. Dari min 3S sampai 3S. Selanjutnya kita masuk pada outline yang ketiga, yaitu tadi kita telah membahas tentang rank, deviasi rata-rata, varians, dan deviasi standar untuk data tidak berkelompok dan berkelompok. Lalu ada karakteristik, kelebihan, dan kekurangan ukuran penyebaran. Dan selanjutnya kita membahas ukuran penyebaran lain, rank interkuartil, deviasi kuartil. Kita masuk pada ukuran penyebaran lainnya. Rank interkuartil adalah selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama. K3 dikurang K1. Lalu
Selanjutnya, deviasi kuartil. Deviasi kuartil adalah setengah jarak antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Jadi rumusnya adalah K3 dikurang K1 dibagi 2. Lalu selanjutnya ada jarak persentil. Jarak persentil ini adalah selisih antara persentil ke 90 atau P90 dengan persentil ke 10. Jadi rumusnya adalah P90 dikurang P10. Selanjutnya kita masuk pada ukuran kecondongan dan keruncingan skewness dan kurtosis. Masuk pada ukuran kecondongan. Yang bawah ini ada kurva simetris, lalu ada kurva condong positif dan kurva condong negatif. Rumus kecondongan atau skewness yaitu SK sama dengan mu dikurang MO per TO. Atau SK sama dengan 3 dikali mu dikurang MD per TO. Lalu selanjutnya ada contoh soal ukuran kecondongan. Dengan menggunakan data harga 53 jenis mobil Daihatsu 2013, dapat diketahui mediannya yaitu 158,11 dengan modus 157,9 dan rata-rata 155,9 dan standar deviasinya 20,9. Hitunglah koefisien kecondongannya. Penyelesaiannya yaitu rumusnya SK sama dengan M dikurang MO per S. Jadi SK sama dengan 155,9 dikurang 157,9 dibagi 20,9. Maka dapatlah SK-nya min 0,096. Lalu ada SK 3 dikali M dikurang MD per S. SK sama dengan 3 dikali 155,9 dikurang 158,11 dibagi 20,9. Maka dapatlah SK-nya min 0,035. Dari kedua nilai SK tersebut terlihat bahwa keduanya adalah negatif. Jadi kurva condong negatif ke kanan. Hal ini disebabkan adanya nilai yang sangat kecil sehingga menurunkan nilai rata-rata hitungnya. Angka min 0,096 dan min 0,035 menunjukkan kedekatan dengan nilai 0 sehingga kurva tersebut kecondongannya tidak terlalu besar atau mendekati kurva normal. Lalu selanjutnya ada ukuran keruncingan. Ini merupakan kurva keruncingan dengan rumus keruncingan A pangkat 4 sama dengan 1 per N sigma X dikurang mu pangkat 4 per TO pangkat 4. A pangkat 4 ini adalah koefisien kurtosis. Lalu selanjutnya masuk pada contoh soal ukuran keruncingannya. Berikut adalah pertumbuhan ekonomi beberapa negara Asia tahun 2012. Hitunglah koefisien keruncingannya. Di sini terdapat data-datanya, data beberapa negara Asia pada tahun 2012. Lalu selanjutnya cara penyelesaiannya yaitu pertama kita cari adalah X-nya. X-nya diketahui 7,80. X-nya telah diketahui, lalu kita mencari X dikurang mu. Dapatlah hasilnya 2,79. Lalu kita kuadratkan, lalu kita pangkat 4-kan. 2,79 dikuadratkan dapatlah hasilnya 7,78. Dipangkat 4-kan dapatlah hasilnya 60,58. Sigma X sama dengan 50,10 dengan mu sama dengan sigma X per N. 50,10 dibagi 10 dapatlah hasilnya 5,01. Sigma X dikurang mu pangkat 2 sama dengan 54,88. Sigma X dikurang mu pangkat 4 sama dengan 518,60.
dari data di atas dapatlah sigma X dikurang 4 dikurang mu pangkat 4, hasilnya 518,60. Standar deviasinya itu sama dengan akar sigma X dikurang mu pangkat 2 per N sama dengan akar 54,88 dibagi 10. Dapatlah hasilnya akar 5,49, yaitu 2,34. Lalu ukuran keruncingannya pangkat 4 sama dengan 1 per N sigma X dikurang mu pangkat 4 per atau pangkat 4 sama dengan 51,86 per 30,12, dapatlah hasilnya 1,72. Jadi nilai A pangkat 4-nya atau nilai ukuran keruncingannya yaitu 1,72 dan lebih kecil dari 3, maka kurvanya termasuk platykurtic. Lalu masuk pada selanjutnya pada ukuran penyebaran, pengolahan data penyebaran dengan Microsoft Excel. Dengan menggunakan Microsoft Excel, langkah-langkahnya yang pertama kita masukkan data ke dalam sheet Microsoft Excel, misalnya di dalam kolom A baris 2 sampai 9. Lalu yang B, lakukan operasi dengan formula stdef A2 A9 di kolom A baris ke-10 dan tekan enter. Lalu hasil standar deviasi akan muncul pada sel tersebut, seperti contoh pada di bawah ini. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.